Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini jumpa dengan Pak Saiful Bahri Pakpahan, SBP, kawan lama yang sama-sama anggota MPR, mantan pelaku riba. MPR, mantan pelaku riba ya kan. Jadi teman-teman yang masih pelaku riba, tenang, kita ada lembaga, ada wadah namanya MPR, mantan pelaku riba, kumpul ya kan. Atau DPR di bawah pengaruh riba. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol masalah yang simple tetapi unik dan bisa mengagetkan. Apa itu debit kolektor ya? Anda jumpa dengan debit kolektor, punya cicilan ribawi belum lunas ditagih. Kalau ketika ditagih ada uang, selesai urusan. Tapi pas ditagih indah do piti nggak ada uang. Gimana caranya? Silakan Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, persoalan yang unik dan menarik nih Ustaz ya. Iya. Kalau ada uang ya beres, ada uang semua selesai Ustaz ya. Kalau nggak ada uang pas ditagih, ya kalau kita pasti takut ya. Takut. Wah, manusiawi itu kalau takut. Bikin jantungan ya. Deg-degan. Deg-degan. Jawab apa nih? Takut diancam kan, takut disita barang-barang gitu. Ya sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir kalau ada kolektor gitu datang ke rumah. Justru kita sarankan memang datang ke rumah, gitu. Jangan janjian di luar. Siapanya? Si kolektornya, misalnya kita dihubungi, Pak, posisi saya di sini, kita ketemuan di sini. Nggak perlu, jangan seperti itu. Khawatir nanti ada hal yang tidak diinginkan. Lebih baik di rumah. Di rumah. Sarankan kalau kita punya hutang, dia nagih, datang ke rumah. Rumah, kita tungguin di rumah, dia mau apa, kita jelaskan. Dikasih air minum nggak tuh? Kasih lah, Ustaz. Namanya tamu. Tapi nggak dicampur racun. Ya, jadi datang ke rumah, saat dia datang silakan masuk, duduk dengan baik, kita terima dengan baik. Betul. Dengan wajah tersenyum, karena kolektor itu sebenarnya dari perusahaannya itu aturannya memang tidak boleh dengan kekerasan lagi. Betul. Tidak ada anjuran, malah itu bisa melanggar hukum kalau dia dengan kekerasan ya. Walaupun telat bayar. Oh, misalnya nanti kita diancam, nggak bayar, saya ambil nanti dia kendaraannya, saya tarik misalnya. Ya nggak bisa seperti itu, kecuali perintah pengadilan saatnya. Jadi pada saat dia datang, tapi kalaupun itu keluar, itu ancaman doang ya? Ya ancaman, itu semua hanya ancaman. Kolektor itu hanya bicara gitu, hanya bicara untuk mengintimidasi tujuannya. Betul. Nah, jadi kita yang pertama itu kita siapkan mental, bukan mental untuk berantem saya. Siapkan mental bukan berarti kita harus berantem, enggak. Tapi mental bagaimana kita bisa menjawab semua pertanyaan dari kolektor. Dengan tenang. Kalau dia nanya, Pak, tagihan Bapak sudah 2 bulan menunggak. Ya kita bilang, ya saat ini saya tidak ada uang. Betul. Kondisi ekonomi sedang terpuruk. Ya ekonomi lagi sulit lah. Ya kalau ada uang nanti akan saya bayar. Betul. Kalau belum ada uang saya minta waktu. Betul. Biasanya nanti kolektor akan maksa tuh. Kapan? Iya. Ya kalau kapan saya nggak bisa tentukan karena uangnya belum ada. Kalau kita jawab tanggal dikejar kan dia. Dikejar lagi nanti. Betul. Kita bilang sebulan lagi, datang dia sebulan lagi. Uangnya belum ada. Waduh. Repot. Ya pokoknya intinya kita jelaskan saja bahwa kita sedang kondisinya tidak ada uang. Kalau ada uang nanti kita bayar dan akan kita lunasi bahkan. Seperti itu. Nah, biasanya kolektor itu memang dia nanti mengarahkan kita untuk membuat surat pernyataan bahwa kita akan bayar tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian gitu. Ya hindarilah seperti itu, nggak usah kita buat, nggak usah dibuat. Yang pasti kita bertekad baik, niat kita bertekad baik untuk melunasi hutang, karena hutang itu harus dibayar. Betul. Yang nggak perlu dibayar itu ribanya, Ustaz. Iya. Harus dibayar. Nah ini hutang harus dibayar intinya. Kapan kita ada uang ya kita bayar. Tapi selama kolektor itu nagih, datang ke rumah ya kita layani dengan baik. Kalau dia nelpon, biasanya kan nelpon berkali-kali, Ustaz. Iya. Yang pertama aja diangkat, Ustaz. Kita jelaskan, kalau dia dalam satu hari itu 5 kali nelpon, nggak usah dijawab. Betul. Nggak perlu. Yang pasti pertama kali udah kita jawab, kita jelaskan. Dia mau nelpon terus-terusan ya biarin aja. Nggak usah di-reject ya? Nggak usah di-reject, ya biar aja, nggak usah dijawab. Nggak usah diblokir? Nggak usah diblokir, ya biarkan saja. Betul. Kita kan beretikat baik mau membayarnya. Iya. Kalau ada uang. Kalau di-reject, diblokir, ngamuk dia? Ngamuk dia nanti. Iya. Ngamuk. Maksa mau narik. Nah, ini berlaku juga untuk teman-teman mungkin yang ada kredit kendaraan bermotor, mobil ya, Masya Allah. Yang mau handphone juga. Kadang-kadang kan ditarik paksa di jalan gitu. Lagi naik motor tiba-tiba, kan banyak kejadian sekarang. Betul.
Itu kan tidak boleh seperti itu. Itu dia melanggar pasal 362 KUHP ya. Si debit kolektornya Debit kolektor betul. kan mengambil barang milik orang yang secara paksa. Iya. Dalam perjanjian kan hutang piutang. Hutang piutang itu kan sebenarnya larinya ke perdata sudah. Hukum perdata ya. Ya teman-teman harus ya baca-baca referensi juga kalau ada yang kayak gitu tuh jangan langsung diserahkan saja ya, bertahan lah kan. Aneh kira baca ayat kursi. Oh ya, baca ayat kursi biar lari ya. Ya juga. Ya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Ya kalau bisa segeralah tinggalkan akad-akad yang batil seperti itu. Betul. Kan ada sekarang lembaga-lembaga yang kredit syar'i. Betul. Lebih ke transaksinya lebih jelas karena itu barang ya. Tidak serta-merta barang langsung diambil seperti itu. Hak milik juga langsung berpindah seperti itu, Ustaz. Nah, saya ada kisah juga, Ustaz, terkait riba nih. Rumah, Ustaz. Rumah. Ini pengalaman pribadi ya, Jadi pada saat itu kejadiannya udah 3 tahun yang lalu. Itu kreditnya udah berjalan 7 tahun. Menunggaknya itu di tahun ketiga. Tahun ketiga tidak sanggup bayar lagi karena dipecat waktu itu. Bukan dipecat ya, berhenti kerja lah. Berhenti bekerja, tidak ada penghasilan, ya negosiasi. Yang saya lakukan adalah negosiasi bahwa saya tetap akan bayar, tapi saya hanya mampu membayar pokoknya saja nanti. Gitu. Jadi hanya pokoknya saja. Bunganya? Minta dihapuskan. Minta dihapuskan. Yang terjadi apa? Ya kalau bank sebenarnya kalau sekarang ini ya tren sekarang ini mereka udah sangat paham. Udah ngerti dia. Udah ngerti ya. Kalau dulu itu masih berat. Oh iya. Awal-awal 2015 kan masih baru hal yang baru gitu ya. Orang minta pelunasan tapi nggak mau kena penalti. Enak aja kan. Udah akan di awal pakai riba, kok sekarang tobat nggak mau ribanya, nggak mau bunganya. Iya. Enak dulu nggak enak bunga. Tapi sebenarnya kan yang sudah kita bayar di depan itu kan sudah kena banyak juga gitu, Ustaz. Betul. Ya itu prosesnya lama juga, hampir 2 tahun negosiasinya. 2 tahun, tapi alhamdulillah disetujui. Jadi hanya bayar pokoknya saja. Cuman kapan ada uangnya? Nego lagi. Sudahlah minta penaltinya dihapuskan, uangnya belum ada, nego lagi bayarnya. 2 tahun kemudian baru dilunasi. Jadi sekitar 4 tahun. Penalti sama denda beda? Ya, beda, Ustaz. Kalau denda kan tidak sanggup bayar. Kalau penalti kalau kita pelunasan. Oh, dipercepat. Dipercepat. Pelunasan dipercepat kan nggak boleh dalam bank konvensional. Tidak boleh. Di penalti lagi kita 5%. Kalau denda kan denda telah padahal bayar. mau lunasin barang ya? Iya. Akhirnya dihapuskan semua dan baru setelah 5 tahun lah baru diselesaikan. Masya Allah. Dari saya janji mau bayar itu sampai tahun ke-5 baru dilunasi. Lama. Dan ternyata bisa. Masya Allah. Bisa. Alhamdulillah. Dan tidak dilelang rumahnya. Oh, alhamdulillah. Hanya ancaman lelang ada. Ancaman aja. Ancaman lelang saja. Tapi jangan takut dengan ancaman ya. Tidak takut. Ya, gertakan itu kan. Gertakan. Ya hadapi saja. Terus maunya apa, kita jelaskan keinginan kita. Tidak perlu pakai otot, tidak perlu pakai urat, saraf, ngomong pakai keras-keras lah. Ya, nego baik-baik saja, insya Allah mereka terima. Dan si debit collector juga kadang-kadang tergantung individunya juga ya kan? Iya, San. Ada yang emang keras, emang bawaannya. Yang lembut tetap lembut kan? Lembut ya. Betul. Ya namanya ancaman pasti kita diancam karena pekerjaan mereka mereka menyelesaikan target kan? Iya, dia punya target harus dapat. Harus selesai nih. Ya terkait ke komisi dia juga nih kan. Bonus kan? Ada uang ya. Ada bonus di balik tagihan yang dibayar. Iya. Alhamdulillah. Memang kata orang ada deg-degan, 2 hal yang bikin jantungan. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Iya, yang jatuh tempo. Deg-degan tuh kan. Kayaknya deg-degan jatuh tempo, San. Jatuh tempo ini kena ancam soalnya. Oke, pada intinya tetap tenang berhadapan dengan debit collector, ya kan? Tetap disambut sebagai seorang tamu, nggak usah. Kalau tidak diangkat teleponnya, nggak apa-apa. Yang penting 1 kali pernah kita jawab dalam 1 hari itu. Betul. Yang penting 1 hari jawab. Yang sering itu biasanya pinjaman online atau kartu kredit. Itu ngeri. Kartu kredit itu sering itu sehari berkali-kali itu. Tapi kalau udah kita jawab sekali, nanti yang kawannya lagi nelfon. Kawannya beda orang. Bisa kawannya beda orang, beda nomor kan. Yang pasti kalau kita 1 hari itu sudah menjawab sekali, ya selebihnya nggak usah dijawab. Iya. Udah ada pernyataan bahwa ini begitu ya, Masya Allah. Beda orang biar beda tenaga yang lagi ya. Iya. Langsung bereaksi ini katanya. Lain lagi bahasanya.
diancam-ancam lah segala macam. Ya, alhamdulillah pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan berarti kita harus mengalaminya. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Okay? Alhamdulillah tanpa bermaksud menggurui, kita hanya sharing-sharing saja. Semoga teman-teman yang masih nyangkut tagihannya, masih nyangkut cicilannya, kalau berhadapan dengan debt collector, tetap tenang, hadapi